Ini udah, Pak. Udah semua ya, room 4 kita ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Karena tadi perkenalannya sudah ya, kita akan mulai saja dengan beberapa materi. Nanti saya akan coba jelaskan terkait dengan nanti juga tugas teman-teman. Kalau tugasnya sudah tahu belum ya? Pembagian tugasnya tanggal berapa? Untuk kaitan dengan sinkron tanggal 18-19. Nanti saya buatkan aja ya, saya informasikan ya. Kita masuk pada materi dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa buat saudara-saudara semua, ya rekan-rekan saya. Semoga Ramadan ini juga memberikan kekuatan keberkahan buat semua untuk melaksanakan tugas. Pada kesempatan hari ini, yaitu kaitannya dengan coaching agenda, saya akan menyampaikan beberapa bahan materi yang menjadi rujukan kita bersama, ya, rujukan dalam pelaksanaan kegiatan nanti aktualisasi maupun habituasi, dan sampai dengan kegiatan proses penyusunan rancangan kegiatan yang harus diseminarkan. Nah, izin saya akan menyampaikan share screen ya. Nanti satu lagi, karena ini kegiatan kita lewat via Zoom, kalau sekiranya ada hal yang perlu ditanyakan, Anda bisa langsung open mic saja atau raise hand. Ya. Begitu juga kalau tidak terdengar atau terputus suaranya atau ada gangguan. Supaya nanti saya bisa langsung mungkin perlu mengulang atau perlu saya perbaiki. Baik, saya mulai dengan bahan saja. Ya. Saya mulai dari atas saja ya. Oke. Baik, dengarkan semua. Hari ini kita masuk pada hari pertama, yaitu dengan coaching agenda, di mana nanti dari angkatan 137 ya, kelompok 4 ini, kalian akhir akan punya tugas terkait dengan penyusunan rancangan kegiatan yang tentunya berdasarkan materi yang sudah diberikan. Ya. Nah, kami ingin sampaikan apa sih kegiatan pembelajaran kita nanti sesi berikutnya. Yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa kegiatan pembelajaran dalam konteks Latsar tahun ini atau angkatan 137, kita harus mengenal yang namanya metode baru. Bukan metode baru, tapi metode yang baru diterapkan, yaitu dengan menggunakan metode coaching dan mentoring. Ya. Terlihat ya, gambarnya terlihat ya, screen-nya? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Metode coaching dan screen dan mentoring. Ya. Nanti saya akan informasikan perbedaan antara metode coaching dan mentoring. Tujuannya apa? Tujuannya agar kegiatan aktualisasi dan habituasinya itu lebih efektif. Ya. Nah, selama pemberian pembekalan materi, teman-teman sudah diinformasikan bagaimana cara menemukan isu-isu utama, tahu kan? Sudah kan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini kebetulan saya ini semua pendidikan semua ya, dari dinas pendidikan berarti ya? Core-nya pendidikan ya? Iya, Pak. Nah, ini lebih enak, lebih fokus jadinya. Ya, oke. Nah, ini adalah siklus bagaimana tahapan kegiatan yang harus kita lalui ya buat semuanya. Pertama adalah nanti di intervensi ini kita akan lakukan menggunakan metode coaching dan mentoring untuk menemukan ya sumber potensi yang terbesar yang ada pada coaching. Ya. Kalau bicaranya kalau coaching, saya sebagai coach, teman-teman sebagai coachee ya. Tapi kalau bicara mentoring, itu adanya atasan Anda sebagai mentor, Anda sebagai mentee. Ya, berbeda ya. Di sesi coaching nanti itu lebih menggali ya, menggali potensi bagaimana Anda diajak dan berlatih sama-sama kita berpikir kritis, kreatif untuk menemukan solusi terhadap isu yang Anda angkat. Nah, isu yang sudah ditemukan nanti prioritas itulah yang akan didiskusikan dengan mentor Anda. Bagaimana mengaktualisasikan. Kalau punya impian gagasan itu gimana terwujud lah itu sederhananya. Ya. Nah itu nanti rancangan ini terkait dengan ini penetapan isu
Nanti untuk penetapan isu ini kita menggunakan metode coaching. Ya, kita identifikasi permasalahan apa saja yang ada pada lingkungan Anda, lingkungan strategis apa yang mempengaruhi. Ya. Kemudian tekniknya bagaimana dari sekian banyak isu untuk menentukan isu prioritas. Anda juga udah belajar ya. Nah, hal ini nanti akan dimunculkan nih. Penetapan isu ini akan menjadi ada 1-3. Ini ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Sebagai contoh, nah, untuk memunculkan gagasan kreatif atau kegiatan, contoh isu di pendidikan apa Mas yang sekarang sedang aktual, atau Mbaknya, silakan. Apa? Contoh satu aja. Apa isu di pendidikan yang apa namanya kadang jadi tren gitu loh, atau contoh misalkan tadi kalau guru honorer tadi yang guru honorer misalkan gitu ya. Tapi guru honorer itu bisa kaitan kebijakan. Kita bicara masalah kompetensi pengajar deh. Kalau bicaranya kompetensi pengajar, misalkan isu yang muncul adalah kurangnya kompetensi pengajar pada mata pelajaran matematika misalnya. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa kurang? Mengapa kurang tenaga pengajar matematika? Kemudian digali lagi nanti pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti sampai ketemu, baru setelah itu Anda akan ketemu apa yang harus dilakukan. Untuk meningkatkan kompetensi guru matematika, apa yang harus dilakukan. Nah, ini tahapan kegiatan Anda muncul. Output dari kegiatan itu apa? Outputnya tentunya adalah bagaimana meningkatnya kompetensi guru pengajar matematika. Gitu ya, benar nggak Mas? Betul ya? Oke. Nah, saya minta nanti teman-teman juga nggak apa-apa open mic aja, bisa interupsi untuk tanya atau langsung saling aktif ya. Nah, di posisi ini adalah bagian daripada bagian alur yang harus dijalani oleh teman-teman prosesnya sampai di seminar pelaksanaan aktualisasi, di mana tujuannya adalah menciptakan PNS yang profesional sesuai dengan bidangnya. Karena sekarang kita bicara adalah di bidang pendidikan, maka muncul adalah PNS atau ASN yang profesional di bidang pendidikan, khususnya adalah para guru. Ya, lanjut ya. Saya akan singkat-singkat aja, karena ini banyak banget materinya. Coaching agenda yang harus dilalui adalah agenda satu itu adalah terkait dengan penguatan agenda satu. Apa sih agenda satu? Nanti kita akan bahas, yaitu kaitan dengan di sini terkait dengan ini sikap dan perilaku bela negara. Ya. Di agenda 2. Ya. Agenda 1, inti dari agenda 1 ya, yang diharapkan adalah para CPNS ya, memiliki sikap perilaku yang bela negara, mencerminkan cara pandang yang terintegristik NKRI, sehingga dari sikap kesiagaan ini ya, diharapkan PNS itu akan menjadi lebih profesional dalam menjalani pelayanan. Saya tanya, dalam memberikan pelayanan boleh diskriminatif nggak? Enggak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh diskriminatif? Kenapa? Di negara sana ada tuh yang diskriminatif. Coba. Mas Aulia, kenapa tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Karena kita hidup di negara yang apa ya Pak ya, yang beragam, yang memiliki keberagaman yang cukup banyak gitu Pak. Kalau kita cuma melayani yang sesuai seragam dengan kita, ada banyak masyarakat yang tidak akan terlayani seperti itu Pak. Oke, kalau ini Mas Fahrus ya, panggilan Virus ya, Mas Virus. Nabil, Pak. Kenapa? Panggilan siapa? Nabil. Agil. Oh, Pak Agil, Abil, silakan Pak Abil. Mas Abil. Iya, Pak. Pak Nabil, silakan Nabil. Kita tidak boleh membeda-bedakan, Pak. Memang dasarnya kalau mohon maaf nih Pak, kalau dilihat dari karena saya basicnya agama, ngelihatnya dari agama, tak boleh kita membeda-bedakan karena semua itu sama. Yang beda itu hanya hati, keimanan, ketakwaan seseorang. Iya, Pak. betul. Gitu. Betul. Ya, silakan.
Mbak Nurul, kenapa? Nggak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan, kenapa? Kalau tadi Pak Gagas bilang keberagaman, terus Pak Nabil berdasarkan perspektif Islam, kalau berdasarkan perspektif ASN, karena memang kita diajarin untuk apa ya, bersikap ramah, untuk apa ya, menerapkan nilai-nilai berakhlak, Pak. Ya, good. Oke ya, lengkap ya. Yang lainnya cukup. Jadi benar, intinya adalah kita sebagai ASN itu kan kita punya tugas tuh. Ya, berdasarkan undang-undang ASN ya, kita punya tugas sebagai aparat yang memberikan pelayanan masyarakat, sebagai aparat yaitu yang melaksanakan kebijakan publik, dan sebagai pemersatu bangsa. Ya, oke, kita lanjut. Kemudian ini apa sih modul ya? Modul yang akan didapat oleh teman-teman ini cukup banyak. Ini modulnya nanti benar bisa copy aja, bisa saya share. Kita lanjut. Kemudian masuk kepada agenda 2. Apa sih agenda 2 yang kita akan pelajari? Inilah agenda 2. Tujuan pembelajaran agenda 2 itu adalah ini, yaitu terkait dengan nilai dasar PNS. Apa sih yang dimaksud dengan nilai dasar PNS? Silakan, Mbak Nurul. Apa yang Anda pahami tentang nilai-nilai dasar PNS? Nilai-nilai yang harus diterapkan di seluruh ASN, Pak, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, terus kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, ya. Jadi intinya nilai dasar ASN atau PNS sekarang itu yang disebut dengan berakhlak. Ya. Kalau saya tanya bicaranya berakhlak tadi dengan rincian tadi yang namanya adaptif, akuntabel, harmonis dan seterusnya, nilai-nilai itu ada proses atau nilai itu tertanam bagaimana caranya menanamkan nilai itu. Silakan Mbak siapa? Mbak Sri tadi ya. Aktualisasinya seperti apa? Silakan Mbak Sri ya yang belum ya. Silakan Mbak Sri. Ya itu Pak, ketika kita dalam dunia kerja itu kita terapkan Pak gitu. Jadi nilai-nilai ini kita terapkan benar-benar gitu Pak. Dan bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Salah satunya nilai apa? Salah satunya nilai ini Pak, nilai adaptif ya Pak. Adaptif itu contohnya ya kita berinovasi dengan pembelajaran baru gitu Pak gitu. Sip. Ya, paham ya, itu ya intinya ya. Ya, Pak. Dua ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah tadi yang bicara tadi disebut dengan berakhlak. Ya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Sekarang saya ingin tanya, kalau dalam konteks berorientasi pelayanan, ya, yang belum tadi siapa yang belum? Speaker yang nggak bisa dipakai. Mbak bisa di itu nggak? Ya, kalau yang ada backsound-nya tolong dikendaliin ya. Nah, sekarang yang berorientasi pelayanan. Kalau berorientasi pelayanan sebenarnya ada nilai apa sih? Kata kuncinya apa sih kalau orientasi pelayanan? Silakan yang belum siapa Mbak Fitri belum ya, Mbak Antini. Silakan. Kalau bicaranya pelayanan prima itu kata kuncinya apa yang harus muncul dalam pelaksanaan pelayanan prima? Silakan Mbak Anti. Orientasi pada pelanggan. Gimana? Orientasi pada pelanggan, Pak. Pelanggan. Pelanggan supaya apa? Diapain pelanggan? Supaya puas, maka harus memberikan pelayanan yang maksimal, Pak. Jadi berorientasi pada kepuasan pelanggan ya. Klien prima. Satu lagi apa? Ada lagi? Kualitas pelayanan, Pak. Ya, betul. Jadi supaya puas itu kualitas pelayanan harus bagus. Selain kualitas apa lagi? Satu lagi. Responsivitas, Mbak. Ya. Kenapa harus responsif? Nah, sebagai ASN kita harus bisa merespon atau menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan kalau kita sebagai pendidik mungkin dari peserta didik atau dari wali murid gitu Pak. Jadi kita bisa ya. Ya, betul sekali. Ya.
Betul sekali. Jadi harus responsif. Ya. Oke, lanjut. Nah, inilah kurang lebih nih orientasi pelayanan tadi ya, yang kita bicarakan. Kata kuncinya dari orientasi pelayanan adalah bagaimana kita responsif, pelayanan harus berkualitas, dan pada orientasi kepuasan pelanggan. Sekarang saya tanya, ya, dalam rangka berorientasi pelayanan, itu biasanya orang itu lebih merasa puas itu adanya di dimensi mana? Kalau bicara manusia itu kan ada dimensi lahir, batin, dan spiritual. Untuk mencapai pada tingkat kepuasan, maka dimensi mana yang harus kita sentuh? Siapa yang Hati, bisa? Pak. Hah? Hatinya, Batin, Pak. Pak. Keramahan itu loh, Pak, hati. Keramahan. Berarti kalau keramahan dimensinya masuk dimensi mana itu? Hati, Keramahan. Pak. Batin, Pak. Hati, Batin, ya. hati. Berarti kalau kategori dimensi, itu adalah dimensi emosional. Ya, betul nggak? Betul, Ya, Pak. rasa puas, bahagia, itu dimensi emosional. Tapi kalau bicaranya pelayan ini nih, udah kasih baik, terus nggak dikasih duit, jadinya cemberut, jadinya bete. Nah, itu dimensi mana yang nggak beres? Di antara IQ dan SQ-nya. Intelektualnya, atau bermasalah di emosinya, atau bermasalah di spiritualnya? Emosinya. Emosi. EQ-nya ya, Pak? Gimana, Mbak? Akalnya ya, Pak? Di akalnya ya? Ini ada yang menarik nih, ada emosi, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini cuma sekedar penghantar aja biar tahu. Kalau manusia itu kan bicara ada dimensi intelektual ya. Intelektual itu pemikiran, kemudian emosional, tadi rasa bahagia, rasa puas, rasa senang. Spiritual itu kaitan dengan keyakinan dia melakukan sesuatu karena hanya untuk yang maha memberi gitu ya. Oke, dalam orientasi pelayanan, tadi udah ada kata kunci, jangan lupa bahwa setiap pelayanan, kalau sekarang nih Mas dan Mbaknya di bidang pendidikan, itu ada kode etik. Kode etik ini pula lah yang termasuk menjadi bagian norma. Ya, norma yang disepakati untuk diketahui bersama. Oke, lanjut ya. Masih banyak, saya akan agak percepat. Kemudian, di bagian dari modul 2 itu juga masih ada. Ini bagian-bagian materi yang bisa Anda nanti bikin buat jadi tugas, penyelesaian tugas. Ya. Penyelesaian tugas Anda. Kemudian ini kaitan dengan berorientasi pelayanan tadi. Apa sih? Kenapa sih berorientasi pelayanan? Ya karena apa? Kenapa kita ASN melaksanakan tugas harus berorientasi pelayanan? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa? Kenapa Anda milih jadi ASN? Kenapa nggak jadi pengusaha? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa Anda milih jadi ASN? Kenapa nggak jadi pengusaha? Siapa yang bisa? Karena ASN itu kan abdi negara ya, Pak. Harus mengabdi kepada Mbak negara. siapa nih? Mbak Desi ya? Mbak Desi ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa? Karena ASN abdi negara. Iya, Pak. Ya. Tuh, siapa lagi? Silakan. Kenapa ASN itu pelaksanaan tugasnya semuanya harus berorientasi pelayanan? Kenapa Anda memilih jadi ASN? Jadi pengusaha, atau jadi pemain bola, atau jadi apalah yang ada. Apalagi tadi kalau Mbak Desi bilang ya ASN adalah abdi negara. Silakan Mbak Anti. Siapa lagi? Ada lagi? Oke. ASN kenapa berorientasi pelayanan? Pertama ya adalah itu juga amanat undang-undang nomor 5 ya. Coba Anda lihat nanti undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Salah satu tugasnya adalah harus ya memberikan pelayanan pada masyarakat di samping melaksanakan kebijakan publik. Itu ya. Oke, nanti apa bagiannya, prinsip ASN dan sebagainya, ini Anda nanti bisa lihat. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Sekarang ini adalah salah satu nilai ya. Salah satu nilai yang tadi salah satu nilai tadi yang disebutkan dalam berakhlak, akuntabel.
Ini saya akan singkat-singkat saja karena banyak minyak, ini berakhlak, ya. Konteksnya adalah akuntabel. Kenapa? Ini karena konteksnya dalam kaitan di pelayanan prima. Dia harus akuntabel. Kata kunci akuntabel apa? Ya, kata kuncinya salah satunya adalah integritas dan seterusnya. Ya. Oke. Sekarang ini dia. Ini kaitannya dengan akuntabel, ya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, ya, khususnya itu bahwa aspek akuntabel itu menjadi satu kunci indikator bahwa yang bersangkutan profesional atau tidak. Tujuan pembelajaran inilah melatih bagaimana ASN berorientasi, ya, menjadi ASN yang berkarakter dan profesional. Nah, salah satu unsur profesional adalah akuntabel. Nah, ini harus juga teman-teman semuanya cermati, pelajari. Kenapa? Karena salah satu indikatornya perilaku akuntabel itu adalah tidak, ya di sini ya, konflik kepentingan tidak ada, ya, membangun pola pikir anti korupsi. Itu pertanyaan saya tadi. Kenapa Anda ingin jadi ASN? Kalau Anda ingin kaya raya, jangan jadi ASN. Ya, boleh jadi ASN, boleh kaya raya, boleh, asal halal, gitu ya. Nah, ini akuntabel. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kompeten. Ini juga indikator kompetensi, ini indikator dari profesionalisme. Jadi tujuan semua kegiatan ini, ya, kasar termasuk pembinaan ini akan bertahap. Kita dari mulai calon CPNS, diklat PIN 3, 4, seterusnya lah. Itu konteksnya bagaimana membentuk ASN itu menjadi ASN yang berkarakter dan profesional. Profesional itulah yang kaitannya dengan kompeten. Ya. Oke. Ini isi kompeten nanti Anda bisa lihat di kamus-kamusnya, ada kamusnya, kata kuncinya apa. Ya. Kemudian, ini harmonis. Nah, saat ini, situasi saat ini, ASN juga dituntut mempunyai sikap yang namanya memiliki nilai-nilai yang harmonis. Terkait dengan apa harmonis tadi? Pelayanan yang tidak diskriminatif. Nah, satunya itu. Ya. Baik karena, artinya gini, kalau misalkan Bapak dan Ibu guru ini mengajar siswa, ada siswa salah satunya yang katakanlah ya disabilitas ya, tapi dia punya kemampuan IQ yang baik sama dengan teman-teman. Bagaimana caranya supaya perlakuannya itu tidak diskriminatif sehingga memunculkan suasana yang harmonis dalam proses pembelajaran? Kira-kira seperti apa? Caranya gimana? Silakan Resnet. Gimana? Silakan Mbak. Iya, saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Bagaimana caranya? Salah satunya sebagai pendidik kita harus memberi caranya dengan memberi kesempatan yang sama kepada peserta didik tersebut untuk bertanya atau untuk mengemukakan pendapat, Pak. Oke, good. Satu lagi siapa? Apalagi selain diberikan kesempatan yang sama dia untuk beraktualisasi, yang menyampaikan pendapat, segala aktivitas yang sama lah, sehingga itu juga tercipta lah tidak diskriminatif. Apalagi supaya suasana lebih harmonis dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar mengajar. Selain itu apalagi yang boleh diciptakan? Ini silakan nih Pak Guru. Tadi Bu Guru, sekarang Pak Guru. Tidak pilih kasih boleh Pak? Tidak pilih kasih seperti apa maksudnya? Ya misalkan kalau dilihat dari misalkan dari kampung yang sama, dia lebih condong kepada kampung yang sama aja gitu. Misalkan gurunya dari daerah gitu Pak, ya. Tanggaan gitu. Ataupun nanti kalau ada juga kan siswa itu family ada juga. Itu yang harus dihindari dengan pilih kasih. Ya, tidak pilih kasih ya. Ya, unmute tuh Mas, di mute dulu itu. Iya, Pak. Saya kirain pilih kasih itu beda ya. Tidak boleh pilih kasih artinya melayani sama gitu kan. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat bagaimana menciptakan, kan ini sering terjadi ya, sering terjadi. Contoh sederhana. Apa yang terjadi ketika dalam kasus di sekolah paling banyak terjadi bullying, pembulian?
Kenapa itu kira-kira bisa terjadi? Kurang komunikasi, Pak. Kurang komunikasi. Terus apa lagi? Silakan. Apa lagi? Selain kurang komunikasi. Lihat kata kuncinya nih. Ini ada kata kuncinya. Apa aja kata kuncinya? Kurangnya itu Pak, Tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena mungkin Bapak dan Ibu guru juga ini perlu ya menanamkan kepedulian, care sama lingkungan. Jadi murid siswa yang normal, yang biasa, diajak diberikan pemahaman supaya dia peduli. Oh, ini temannya sama loh. Kalau ada kekurangan dibantu, gitu ya, bukan dibully. Ya, yang terjadi justru dibully. Bagaimana seandainya guru, Bapak dan Ibu guru tidak peduli dengan kondisi itu, maka akan terjadi suasana yang tidak harmonis. Betul ya? Oke, kita lanjut. Ini case by case aja, pintas aja ya. Nanti bisa dijabarkan lebih lanjut. Oke, ini dia. Kenapa tujuannya? Itu mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Begitu juga sama dengan masyarakat. Gitu ya, kalau di pelayanan umum. Begitu kita diskriminatif, pasti protes, pasti demo. Kebijakan kita nggak adil, pasti protes, pasti demo. Lewat WA, macam-macam sekarang, fasilitasnya banyak banget. Jadi hindari, kita harus bersikap tetap harmonis. Ya. Kemudian loyal. Nah, kenapa dibutuhkan ini nilai loyal? Nah, ini saya kaitkan dengan komitmen. Orang akan loyal kalau dia punya komitmen yang baik, ya punya dedikasi ya yang baik. Ini secara umum, sehingga itu dibutuhkan ya. Lanjut ya, karena cukup banyak. Kemudian kaitan dengan ya tadi adaptif. Nah ini dia. Saya ingin tanya. Tadi ada yang bilang adaptif siapa tadi ya? Ada Bu Guru siapa tadi yang menyinggung kata Saya, Pak. Bu Sri ya? Iya. Panggilnya Bu Sri ya? Panggilannya Ayu, Pak. Oh, Bu Ayu. Oke, silakan Bu Ayu. Dalam konteks adaptif ya, guru katakanlah guru menghadapi situasi setelah pandemi, ya katakanlah pasca pandemi, sikap adaptif yang seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses mengajar anak? Ini Pak, terutama di kelas saya itu kan ketika dulunya PJJ, sekarang sudah 100% itu ternyata ya ini Pak, mereka ternyata nilai PJJ sama nilai masuk tuh beda jauh gitu Pak. Kayak 180 derajat gitu Pak. Nah, di situ saya belajar untuk mempelajari nih anak nih, misalkan saja konteksnya itu hafalan perkalian 1 sampai 10 itu loh Pak gitu. Mereka kan nggak hafal-hafal ya Pak gitu. Nah, saya menciptakan inovasi baru Pak. Jadi setiap pagi itu kita ada permainan buat ini anak biar hafal gitu Pak. Jadi ada inovasi baru gitu Pak gitu. Oke. Pertanyaannya, ya. Kalau setelah tadi udah Bu Ayu sudah melakukan itu inovasi ya. Ya. Pertanyaannya, adaptif. Sebenarnya menurunnya tingkat pemahaman anak belajar itu karena kasus PJJ yang karena ada kasus COVID-nya atau karena metode pembelajarannya yang dirubah? Dua-duanya Pak, bisa Pak. Dua-duanya, karena kalau dari rumah kan kita ini ya Pak, orang tua kan perhatian mungkin kurang. Nah, mungkin dari saya sendiri tuh juga harus introspeksi Pak gitu. Karena di rumah juga saya kurang mungkin saya kurang menyimak itu ya Pak. Mungkin karena nggak ketemu langsung, jadi mungkin itu ya introspeksi lagi buat saya itu mungkin metode saya dalam mengajar tuh kurang juga gitu Pak gitu. Jadi nggak menyalahkan satu pihak, orang tua aja itu loh Pak gitu. Ya. Nah, kalau dari dua tadi ya, ini contoh case ya. Kalau dari dua tadi kaitannya dirubah metode pembelajarannya dengan inovasi, dengan tadi kasus terkait adanya PJJ setelah jadi online menjadi offline tadi ya, online menjadi offline itu jadi kendala. Dari dua faktor itu mana yang menurut Mbak Ayu yang menjadi faktor dominannya anak itu turun tingkat pembelajaran? Dominannya sih ya mungkin karena pemahaman mereka ya Pak, dari segi mungkin saya menyampaikannya mungkin kurang ya Pak gitu. Menyampaikannya kurang gitu. Nah, ya kalau saya lihat sih
50% ya Pak gitu. Kita juga nggak bisa nyalahin orang tua karena orang tua kan juga bukan bidangnya ya Pak gitu. Di situ gitu. Mungkin ya kalau untuk disalahkan ya saya sebagai guru yang salah gitu Pak gitu. Ya, Metode saya yang kurang gitu. Ya, ini konteksnya bukan salah menyalahkan ya, tapi coba introspeksi diri gitu Pak. Ya. Makanya berinovasi itu Pak. Gitu. Ya, good. Solusinya adalah inovasi. Ya, yang mendorong Anda inovasi kan ada masalah tadi ya. Iya Pak. Tapi kan harus clear. Sebenarnya faktor yang menyebabkan anak itu kurang daya ingatnya atau malas, katakanlah mungkin lebih pada malas gitu ya, malas menghafal dan sebagainya. Itu perlu perubahan cara ngajarnya atau emang karena sebab lain. Gitu, ya. Nah ini yang nanti coba diidentifikasi dalam penyusunan. Karena bicara adaptif itu adalah kaitannya dengan pengaruh faktor lingkungan strategis. Contoh sekarang ya, era VUCA. Era VUCA itu, tahu nggak era VUCA apa? Sekarang itu kategorinya era VUCA. Era VUCA itu adalah era di mana satu, perubahan yang cepat, sangat cepat, apapun perubahannya. Ya, contoh misalkan tiba-tiba kita harus belajar online, tiba-tiba harus offline, tiba-tiba WFH, tiba-tiba WFO. Itu perubahan-perubahan. Belum lagi kebanjiran informasi. Itu yang menyebabkan kenapa seorang pendidik guru dalam konteks ini adalah harus melakukan adaptif proses pembelajarannya. Bagaimana caranya si anak tetap dia bisa belajar lebih cepat. Bagaimana memanfaatkan HP yang dia pegang, bukan untuk main, tapi untuk proses pembelajaran. Mempercepat dia belajar. Itu ya salah satunya ya. Oke, nanti kita akan diskusikan. Karena adaptif ini terkait dengan yang namanya agility. Apa yang tahu agility? Agility itu salah satunya adalah, itu sekarang yang sedang dituntut oleh semua ASN. Itu kemampuan menyesuaikan terhadap perubahan, harus cepat. Cara kerja, proses kerja, target kerja, macam-macam itu harus dilakukan. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini dia adaptif ya. Adaptif dalam konteks pemerintahan, organisasi pemerintahan. Ini adalah terkait dengan faktor-faktor menghadapi VUCA. Ya, dalam konteks menghadapi VUCA. Apa sih yang disebut era VUCA? Era VUCA itu era yang ketidakjelasan. T-nya volunteer, kemudian ambigu itu nggak jelas, nggak jelas lah. Terus C-nya ini kompleks. Permasalahan sangat kompleks. Jadi nggak mudah sekarang masalah pemerintah tuh ribet banget. Kalau bicaranya misalkan masalah prestasi anak didik sekolah turun, itu masalah kompleks. Bukan cuma masalah sarana prasarana, bisa juga terkait dengan kompetensi guru, bisa juga terkait juga dengan sistem pembelajaran. Banyak hal. Kenapa? Karena situasinya berubah, lingkungan strategisnya berubah. Paham ya? Kira-kira ada yang ditanya nggak? Ya, oke. Nah, inilah kenapa kita perlu punya sikap adaptif atau yang sekarang lebih dikenal agility, kelincahan, kesanggupan melakukan perubahan dengan cepat. Oke ya. Ini kemudian yang satu lagi kolaboratif ya, kata kuncinya ya, kita nggak bisa kerja sendiri nih, dinas pendidikan dalam hal ini guru. Ya. Nah, saya ingin tanya dalam konteks pembelajaran ya, guru, bapak dan ibu guru nih. Nilai kolaboratif apa yang harus ditanamkan sama anak-anak? Silakan. Bapak atau Ibu guru silakan. Bu siapa lagi? Yang belum, Bu Desi? Silakan Bu Desi. Nilai kolaboratif, bekerja sama dengan peserta didik dengan latar belakang yang berbeda, Pak, mungkin? Ya. Apalagi silakan. Yang lain? Nilai kolaboratif yang seperti apa yang harus ditanamkan sama anak didik? Silakan Pak Guru, Pak Sulis. Ya, Pak. Sulistyo. Ya. Gimana caranya menanamkan nilai kolaboratif ya pada anak-anak didik supaya dia punya sifat kolaboratif? Gimana caranya? Caranya menanamkan anak-anak bahwasannya sumber belajar itu tidak hanya berada di sekolah saja, Pak. Bisa di mana saja sumber belajar. Jadi anak-anak diharapkan dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada. Mulai dari itu, dari
dari modul-modul yang berada di media sosial, di internet, ataupun di lingkungan sekitar yang ada, gitu Pak. Ya, oke, sip. Saya sampaikan ya, ketika nanti Bapak dan Ibu guru membuat satu tadi rancangan kegiatan, ketika ingin mengangkat sebuah nilai kolaboratif, adaptif, kompeten dan sebagainya, yang Anda harus perhatikan pertama definisinya. Apa sih kolaboratif itu? Ya, baru Anda lihat kata kuncinya. Nah, baru setelah ini Anda dapat pahami, dua ini kata kunci ini udah Anda pegang, definisi dan kata kunci, Anda bisa memasukkan nilai-nilai mana atau rancang kegiatan apa yang bisa masuk dalam konteks ini. Ya, kira-kira dalam dunia pendidikan nih saat ini, nilai-nilai mana sih yang perlu mendapatkan perhatian oleh Bapak dan Ibu guru? Dalam proses pembelajarannya iya, dalam anak yang boleh silakan apa aja. Kira-kira nilai apa yang perlu mendapatkan perhatian yang tadi kita sudah sampaikan? Dari berakhlak tadi. Satu, berorientasi pelayanan. A-nya apa lagi? Akuntabel. Terus apa lagi? Kompeten. Terus H-nya? Harmonis. A-nya lagi? Loyal. Terus? Adaptif sama kolaboratif. Oke. Dari nilai itu, ya dalam proses pengajaran sebagai Bapak dan Ibu guru, kira-kira nilai mana yang perlu mendapat perhatian khusus? Semuanya perlu, tapi yang mana yang paling perlu mendapatkan dalam konteks kondisi pendidikan saat ini? Ayo. Kompetensi ini. Boleh. Kompetensi berarti di kompeten ya? Iya, kompetensi. Betul. Kenapa? Ya, kenapa, Pak Guru? Karena dengan mengetahui tingkat kompetensi seorang guru, dia akan dapat melihat permasalahan yang ada dan dapat menjawab dengan solusi yang tepat gitu untuk permasalahan yang ada gitu Pak. Yes, good. Ya, salah satunya adalah kompeten. Tadi kalau Bu Ayu menyampaikan masalah tadi konteksnya itu juga salah satu bicara kompeten ya, kompetensi ya. Kompetensi artinya untuk menciptakan bla 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 lain sebagainya. Itu dibutuhkan guru-guru yang kompeten. Guru-guru yang punya kompetensi bagus. Ya. Nah, kalau bicara kompeten, itu dimensi mana yang dimainkan? IQ, ya, SQ atau EQ-nya. Jadi inteleknya, emosional atau spiritual. Kalau bicara kompeten. Mana? Inteleknya kalau nggak salah Pak. Coba. Inteleknya Pak. Inteleknya. Terus lagi? Ya, boleh. Siapa lagi? Ada yang inteleknya bagus. SQ. Ada yang inteleknya bagus ya. Ya, wah, kuasai semua aturan, mekanisme pelayanan. Tapi kalau ngelayani cemberut. Ya, cemberut. Tujuan kita kan pelayanan prima kan. Kira-kira udah benar belum? Enggak kan? Ya. Terus ada yang dia menguasai teknologinya, pelayanannya bagus, emosionalnya juga bagus, senyum, ramah gitu. Ya. Tapi kalau nggak dikasih duit, dia jadi bete, malas. Melayaninya cuek-cuek aja. Ada nggak? Ada. Ada apa ada? Hah? Ada Pak. Ada apa ada? Banyak kali ya. Yeah. Ya. Artinya bicara kompeten, ya ini kaitan dengan profesionalisme tadi. Itu yang digarap bukan cuma intelektualnya saja, tapi intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Semuanya. Tiga-tiganya. Paham ya? Tiga-tiganya yang harus Anda bahas. Tiga-tiganya harus disentuh. Karena banyak orang yang pintar, cerdas, menguasai ayat di SOP, di bla bla bla. Tapi dia tidak punya nilai spiritual yang baik. Ya, hanya untuk tadi, nggak anti korupsi. Bahkan menjadi pelaku. Gitu ya. Begitu juga sama. Ya, spiritualnya bagus. Wah, ngaji, bla bla. Tapi nggak action. Diam aja, ada berdoa aja di masjid, di musola, dia nggak berbuat, nggak ada aktivitas kegiatan. Kira-kira gimana? Benar nggak? Nggak profesional, salah juga. Kenapa? Karena tiga-tiganya, intelektualnya harus jalan, emosionalnya harus main, spiritualnya harus menjadi mendorong dia untuk berbuat.
Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini dia tadi kolaboratif ya. Lanjut aja. Nah, sekarang masuk agenda 3. Agenda 3 itu penguatan agenda 3. Apa sih agenda 3 itu? Ini dia. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, apa? Peran PNS apa sih? Perannya PNS apa sih? Diatur di dalam apa sih? Tadi yang saya sampaikan, diatur dalam Undang-Undang ASN. Ya. Undang-Undang ASN ya. Nah, Mas Gagas, kira-kira nih, apa sih sebenarnya di dalam Undang-Undang ASN itu, fungsinya ASN apa sih? Apa yang Mas Gagas ingat? Yang saya ingat satu poin itu sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, Pak. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Perekat dan pemersatu bangsa. Siapa lagi yang belum nih? Ini yang resen Mbak Desi. Perekat dan pemersatu bangsa, Pak. Betul. Pak Budi, mohon izin. Ya. Boleh saya sebentar ke toilet, Pak? Iya, silakan. Silakan, Mas. Di itu aja nggak apa-apa, di chat aja nggak apa-apa, silakan. Ya. Oke. Terus tadi pemersatu bangsa, apalagi? Tadi pelaksana kebijakan publik sama pelayanan publik. Pelayanan publik. Ya. Jadi kuncinya itu. Diingat tuh cuma 3 fungsi utamanya. Sebagai ASN itu aja sebagai pelaksana kebijakan publik. Ya, kebijakan publik itu kebijakan yang dibuat oleh pimpinan daerah. Bisa gubernur, bisa menteri, bisa presiden, seterusnya. Itu kebijakan namanya. Dalam bentuk konkretnya apa? Peraturan. Ya. Bisa peraturan gubernur, keputusan gubernur, surat edaran, bla bla dan sebagainya. Kalau di sekolah adalah kepala sekolah. Ya, itulah itu namanya kebijakan ya. Kalau pelayanan publik tadi prinsipnya orientasinya adalah pada kepuasan pelanggan. Tetapi di dalam pelayanan publik ada unsur yang namanya profesionalisme. Nilai profesionalisme apa saja tadi sudah kita diskusikan. Oke, lanjut. Ya, ini dia. Agenda berikutnya adalah ini agenda 4 ini terkait dengan ketentuan umum, ini kaitan dengan manajemen ASN. Ada peraturan, penetapan, pangkat jabatan karir dan seterusnya nanti bisa dipelajari ya. Oke. Nah, ini juga nih Smart ASN ini nanti menjadi satu tools ya buat Anda dalam menyusun kaitannya dengan rancangan kegiatan Anda. Overview materinya ya terkait dengan apa sih indikator hasil belajar. Apa yang ingin Anda munculkan. Di sini peserta dia akan mampu mengaktualisasi kemampuan kecakapan digital dasar. Ini salah satu literatur contoh aja. Ya. Nah, ini materi pokoknya. Oke, lanjut. Ini kaitannya dengan intinya terkait dengan ini, Smart ASN, digitalisasi. Tadi kaitan dengan konteks apa kalau dikaitkan dengan nilai? Dari berakhlak, nilai apa nih? Kompetensi, Pak. Satu kompetensi, terus apa lagi? Adaptif. Inovatif. Ya, karena eranya adaptif inovatif karena eranya sudah era 3.0. Mungkin udah 5 kali ya, bukan 4.0 lagi, udah 5.0 udah. Ya, oke. Karena agenda 4. Ini dia. Apa sih agenda 4 itu habituasi. Apa ini maksud dengan habituasi? Ada yang ngerti nggak habituasi? Kata dasarnya apa sih? Kebiasaan. Pembiasaan. Ya, betul. Jadi bagaimana melakukan pembiasaan. Ya. Pembiasaan apa yang dilakukan? Apa yang dibiasakan, Mbak Desi? Pembiasaan untuk melakukan pelayanan yang prima terhadap pelanggan, Pak. Ya, bisa. Ya, apalagi? Pembiasaan penerapan nilai-nilai dasar ASN itu Pak yang berakhlak tadi, Pak. Ya, kata itu ya, betul. Yuk. Nah, ini dia. Agenda habituasi itu ada 3 hal yang dilatih. Nah, ini yang perlu dipahami. Yaitu satu, kenali isu atau menemukan isu, ya. Kemudian kedua, menemukan gagasan solusi. Jadi bukan cuma bisa mencari isu, mencari masalah, tapi nggak solutif, itu nggak benar. Jadi kita harus menjadi orang yang solutif buat lingkungan. Ya. Sekarang saya tanya, apa isu yang paling besar di dunia pendidikan? Katakanlah di sekolah deh. Ya, sebutnya lebih kecil. Apa? Ya. Nah, ini garis bawahnya aja, garis besar nanti saya sampaikan lagi yang lainnya. Jadi kita akan menggunakan metode coaching ntar. Ya. Dalam proses coaching ini kita bagaimana menemukan isu, bagaimana menemukan gagasan, dan bagaimana melakukan action-nya, mengaktualisasikan action plan-nya.
Nah, ini dua ini dikenal sebagai sebuah kendaraan, ya, kendaraan untuk mencapai tujuan. Karena bagaimana mengaktualisasikan. Habituasi ini adalah bagaimana caranya menjadikan nilai-nilai baru itu menjadi sebuah pembiasaan agar gagasan, ide, konsep menjadi kenyataan, menjadi aktual. Oke, ya. Nah, ini jadwal pembelajarannya banyak sekali, nanti saya sampaikan saja. Nah, ini pengertian nih, bedanya aktualisasi dan habituasi. Apa sih perbedaannya? Aktualisasi adalah intinya nih, bagaimana merubah konsep ya menjadi sebuah gagasan realita, menjadi sebuah kegiatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru punya konsep tadi, misalkan memperbaiki sistem pembelajaran, bagaimana meningkatkan minat belajar, bagaimana meningkatkan prestasi sekolah, itu baru konsep Anda harus tuangkan dalam bentuk kegiatan, rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan realitanya bagaimana? Itu udah ada nanti panduannya. Latar belakangnya seperti apa, kenapa Anda memilih topik itu, mengapa itu penting harus diangkat, apa saja yang menjadi penyebab masalahnya, apa masalah utamanya, bagaimana mengatasinya, bagaimana harus dilakukan solusinya, tahapannya apa saja, itu ya. Begitu juga di habituasi. Habituasi setelah itu ketemu, ya, lalu dilakukan proses pembiasaan diri. Contoh tadi, ketika bicaranya pelayanan tidak bagus, kemudian tadi ditemukan satu metode yang tadi Bu Guru siapa tadi yang bilang ada dia inovasi, Bu siapa tadi? Kok nggak ada ya? Nah, itu bagaimana meningkatkan menghafal, maka dia punya metode bagaimana cara menghafal anak-anak. Setiap hari diajak ngomong, diingatkan, disosialisasikan, kemudian dipersonifikasikan dalam proses pembelajaran. Sehingga terjadi peningkatan pemahaman dengan cepat. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini dia. Apa sih hubungannya aktualisasi dan habituasi? Ya. Aktualisasi itu sebagai intervensi habituasi. Kok bisa sih ya? Ya kan? Ini gunung es. Ini ceritanya ini gunung es. Gunung es ini kalau bahasa psikologi ada conscious, unconscious, dan superconscious. Ya, tingkat kesadaran yang di atas, yang di tengah, sama yang di paling bawah. Yang paling besar adalah di sini adalah unconscious, bawah alam bawah sadar. Ini yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi orang berpikir, cara berpikir. Nah, Anda akan terlihat dalam sisi aktualisasi itu adalah yang perlu diangkat atau yang menjadi faktor penentu bagaimana kita kemampuan mengaktualisasi adalah skill, kecakapan, dan knowledge. Tadi benar, ya, ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan salah satunya adalah bagaimana kompetensi guru, pengetahuan guru harus meningkat sesuai dengan era perubahan. Itu ya. Oke. Kemudian nah ini problemnya adalah bagaimana mengangkat hal-hal yang hidden need, ya, sesuatu yang tersembunyi ini bagaimana caranya terangkat. Gagasan-gagasan ide pembaharuan ini gimana caranya? Nah, inilah salah satunya menggunakan metode coaching. Ya, bagaimana kaitan dengan motif-motif yang ada di bawah alam bawah sadar ini bisa muncul ide gagasan. Nanti kita akan praktekkan beberapa poin kita akan praktekkan. Oke. Nah, ini apa yang harus ini agenda 2 dan agenda 3 tadi kita sudah sebutkan. Agenda 2 kaitan dengan nilai ASN berahlak, agenda 3 kaitannya dengan smart ASN. Ini nanti juga jadi tugas Bapak dan Ibu guru. Oke, ini dia alur pikirnya. Ya, proses penyusunan rancangan aktualisasi dan ini menjadi tugas. Nanti tanggal deadline-nya saya sampaikan untuk kaitannya dengan tugas sinkron pertama tanggal 18-19 April, kedua dan seterusnya ya. Oke. Ya, ini dia. Ini satu lagi yang perlu diperhatikan. Ini contoh penilaian kualitas isu. Nanti kita akan praktek ya, langsung menentukan isu apa yang misalkan Pak Guru, Pak Sulis mau ngangkat isu apa di sekolahnya. Apa kira-kira? Coba kita praktek 1-2 Bapak dan Ibu guru supaya nanti semua bisa jadi contoh. Silakan. Isu apa yang mau Anda angkat penting atau boleh juga Mas Nabil juga boleh, silakan aja. Salah satu Pak Guru mewakili present. Kalau saya boleh Pak. Boleh, silakan. Kalau saya rendahnya keterampilan
siswa dalam membaca Al-Quran, Pak. Oke, itu isu ya. Rendahnya kemampuan siswa membaca Al-Quran. Ya, keterampilan siswa dalam membaca Al-Quran. Oke. Nah, terus kalau menurut tadi Pak Guru, apa yang menyebabkan dia rendah? Kalau dari yang saya dengan metode yang saya pelajari, metodenya Pak masih konvensional, masih biasa-biasa saja gitu Pak. Oke. Metode konvensional itu yang seperti apa Pak? Ya kalau cuman kayak biasa aja gitu Pak, kayak model zaman dulu gitu Pak. Oh gitu ya. Oke. Terus kalau metode Mas Nabil yang dibilang tadi inovasi, metode seperti apa? Nantinya saya akan menyampaikan kepada peserta didik dengan menggunakan satu metode yang bernama metode tilawati, Pak. Apa itu? Nanti di situ dijelaskan cara bacanya, lagam-lagamnya, Pak. Jadi nanti kalau sudah bisa, insya Allah siswa itu membaca Al-Qurannya secara tartil. Oke, secara tartil ya. Kalau yang udah pernah dicoba, itu tingkat keberhasilannya berapa, Mas? Kalau daripada skala angka 1 sampai 10, angka berapa dia? 1 sampai 10, kalau konsisten dengan benar-benar yakin semua kerjasama dengan baik, bisa 8, Pak. Oke, good. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya akan tanya lagi lebih dalam. Apa kendalanya dan seterusnya. Terus apa actionnya. Tahapan apa yang akan dilakukan. Itu mempermudah nanti Mas Nabil menyusun rancangan kegiatan. Oke? Baik, Pak. Ini contoh ya. Silakan Bu Guru, satu lagi. Ibu, ada yang mau diangkat apa isunya yang ditemukan di sekolah? Silakan. Kita baru bicara isu. Ayo. Siapa yang mau jadi ini? Kelinci percobaan? Boleh saya, Pak? Boleh. Ibu gurunya mana nih? Pak gurunya udah tadi. Biar adil. Kalau nggak ada, terpaksa. Mas Gagas. Ya ada. Oke, silakan Mas Gagas. Karena waktu kita. Izin ya, Pak. Kalau untuk isu untuk pelajaran saya sesuai tupoksi saya itu hampir dibilang nggak ada gitu, Pak. Oh, hebat. Karena untuk pembelajaran. Karena untuk nilai memungkinkan untuk nilai praktek ataupun tertulis itu sudah lumayan bagus lah di atas rata-rata gitu, Pak. Cuma untuk permasalahan ada di tugas tambahan gitu, Pak. Itu bisa saya angkat, Pak. Bisa saja. Kira-kira itu mempengaruhi nggak prestasi sekolah tadi, prestasi anak didik? Mempengaruhi, Pak. Misalnya saya sebagai pembina ekskul olahraga gitu, Pak. Ya. Nah, salah satu salah satu kemampuan anak kan menurun gitu, Pak. Semenjak pandemi nggak ada ekskul, nggak ada kegiatan, itu bisa saya angkat, Pak. Ya kalau Anda mau angkat, ngapa itu penting Anda angkat? Kenapa? Karena bisa meningkatkan prestasi sekolah gitu, Pak, peserta didik. Gitu. Oke, jadi punya dampak terhadap prestasi sekolah dan anak didik ya? Betul, gitu Pak. Emang sekarang prestasinya di angka berapa sih anak didik itu kalau nggak ikut ekskul? Kalau tadi bilang kan baik-baik saja tuh ya, baik-baiknya pada angka berapa? Terus kalau mau diintervensi dengan kegiatan ekskul tadi, dia akan punya kenaikan angka pada digit angka berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10? Kalau untuk kebaikan mungkin di angka 8 sampai 9, Pak, kalau untuk di pelajarannya ya. Kalau untuk di ekstrakurikuler kayaknya bisa di angka 2 sampai 4, Pak. Oke, ya. Itu ya salah satu contohnya ya. Nanti saya bisa tanya lagi gitu, atau Pak Gagas akan tuangkan lagi gimana caranya, terus kendalanya apa? Kalau Anda itu lakukan, kira-kira kendalanya apa? Kendalanya karena mungkin kurangnya latihan di saat PJJ gitu, Pak. Jadi kalau anak-anak PJJ lebih cenderung. Kendalanya Mas Gagas. Kendalanya Mas Gagas kalau ingin melakukan itu, apa kendala yang akan dihadapi oleh Mas Gagas? Kendalanya saya harus meningkatkan kemampuan anak peserta didik gitu, Pak. Caranya tadi, salah satu caranya itu ya. Salah satu caranya mungkin saya pakai metode pembelajaran gitu.
Misalnya metode pliometrik. Pliometrik itu metode yang lebih mengutamakan lompatan gitu Pak. Oke. Dengan cara melompat gitu. Kalau itu ingin diterapkan, karena ada proses mentoring kan, Anda butuh dukungan siapa? Dan bentuknya apa dukungannya? Saya butuh dukungan satu dari kepala sekolah. Oke. Gitu. Yang kedua mungkin dari sama-sama teman dari rekan sejawat, dari sama-sama guru olahraga gitu. Ya. Ya, dalam bentuk macam-macam lah nanti ya, kita itu ya. Oke, sip. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti Anda ketika menulis juga punya gambaran seperti itu. Temukan dulu isunya, kemudian Anda break, ya, Anda describe. Belum lagi saya tanya goalnya, apa sih goalnya? Ya, goal akhirnya apa? Ya, beda dengan outcome-nya apa gitu ya. Oke, nah ini dia kriteria isu itu tadi aktual ya. Kemudian aktual itu terkait dengan di masing-masing tempat kerja, karena bisa beda-beda. Ya. Kemudian kelayakan, isu yang angkat hajat hidup orang banyak, tadi kaitan dengan prestasi itu orang banyak, bukan kaitannya urusannya Mas Gagas sebagai guru, bukan gitu kan. Kemudian problematikanya dan seterusnya lah. Oke. Ini salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan kualitas isu. Ada yang namanya urgensi, seriousness, growth. Urgensi itu seberapa mendesak. Ini kaitan kalau bicara mendesak, kaitan dengan krisis. Ya. Kira-kira tadi penting banget nggak sih untuk merubah tadi atau mendorong anak-anak supaya mudah dalam baca Al-Quran? Penting banget nggak sih segera harus diterapkan kegiatan ekskul supaya prestasi belajar itu diukur ya, ada tekniknya. Kemudian seberapa serius isu ini harus dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Ini akan menjadikan penentuan skala prioritas isu, maksud growth ya. Setiap isu dinilai dengan memperlakukan skor 1 sampai 5. Kalau ini istilah 1 sampai 5 antara sangat tidak urgen, sangat urgen, sedang sebagainya dan seterusnya. Ini juga gimana? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Mas. Begini, Pak. Latar belakang saya kan pendidikan agama Islam, Pak ya. Ya. Seperti halnya dengan yang dihadapi permasalahan oleh Pak Nabil, emang cenderung Pak kalau untuk tingkat sekolah dasar negeri yang basic negeri, itu cenderung anak-anak itu kurang mampu dalam membaca dan menulis Al-Quran dengan baik gitu Pak, dengan benar. Isu ini juga yang saya angkat dalam perencanaan aktualisasi saya juga, karena saya basicnya agama Islam. Karena saya melihat ini benar-benar hal yang urgent, Pak. Sebab bagaimana di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita ketahui juga ya Pak ya, itu jumlah jamnya juga paling banyak 2 jam seminggu gitu. Lalu di 2 jam seminggu itu materinya tidak hanya materi Al-Quran hadis, tapi ada materi akhlak, ada materi fikih, ada materi tauhid. Jadi itu yang mendasari saya mengangkat isu ini dengan solusi peningkatan atau inovasi dalam hal penyampaian metode medianya, Pak. Yang saya angkat media nih. Seperti itu, Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana, Pak? Oke, baik, Mas. Kalau menurut saya nggak masalah dengan Mas Nabil tadi, ya problemnya sama ya. Yang penting adalah rancangan kegiatannya beda, inovasinya beda. Ya, jangan nanti kalau isunya sama, rancangan kegiatannya sama, itu namanya nyontek. Ya, jadi harus ada perbedaan. Perbedaan metode media yang saya angkat ini seputar modul e-book, lalu diterapkan ke dalam bentuk HTML yang bisa di-download di HP Android, Pak. Jadi anak-anak itu rencananya gitu Pak ya. Jadi anak-anak itu di rumah nanti dia bisa melihat modul e-booknya beserta di situ juga ada kuisnya juga di HP masing-masing yang sudah saya rancang gitu, yang sudah saya bikin. Rencananya seperti itu Pak. Berarti kan berbeda kan dengan metodenya Mas Nabil tadi ya? Beda. Nggak masalah, nggak masalah. Ya, karena isu itu bisa sama, tapi kan solusinya beda. Penyebab isu, penyebab masalah kan banyak ya. Sebabnya ya, 1, 2, 3 gitu. Itu menentukan skala prioritas, itu juga bisa beda dari sudut pandang masing-masing dan lokasi. Ini kan tadi bicara kalau kembali tadi ya,
Nah, ini kan bicara nih, seberapa serius masalah itu yang ditimbulkan. Ini bicara juga kaitan mendesak atau tidak. Ini bicara lokus. Lokus di tempatnya Mas Danang, ya, Mas Sulis, berbeda dengan Mas Nabil. Tingkat keseriusan yang kedua, inovasi yang dilakukan Mas Sulis. Yang penting tujuannya, ini bicara goal. Goalnya apa sih? Kan supaya anak itu mudah kan? Iya. Supaya mudah untuk belajar. Caranya gimana terserah masing-masing, ya. Nanti yang menentukan juri, ada mentornya, bukan saya. Saya hanya merangsang, menstimulan bahwa Bapak dan Ibu guru harus berpikir kreatif. Solutifnya juga solutif yang kreatif. Ya, gali potensinya, belajar dari semua referensi, sehingga nanti akan ketemu. Oke ya? Cukup ya Mas? Tulis, jawab. Terima kasih Pak. Cukup, terjawab ya? Oke. Iya Pak. Baik, sama-sama. Oke, nah ini contohnya salah satu tadi problem solving, analisisnya, scanning. Ya, scanning itu kan dari bahasa kedokteran ya, umumnya yang dipakai ya. Sebenarnya intinya apa sih scanning itu? Apa sih yang disebut dengan scanning itu? Hah? Scanning itu kan pemindai ya, ya penapis pemindai gitu kan. Artinya yang kalau yang terlihat dengan mata perlu di scanning nggak? Enggak, Pak. Kalau yang terlihat dengan mata juga itu bisa di scanning, tapi juga bisa dilihat menggunakan analisis problem solving. Artinya itu mudah dilihat kok. Contohnya misalkan anak didiknya 100, ya, ruangan kelasnya hanya kapasitasnya 50, gurunya 1. Kan kelihatan tuh. Nggak perlu pakai scanning. Iya kan? Oh berarti kurang nih. Ruang belajarnya tambahin aja kelas. Oh kurang gurunya, tambahin gurunya. Gitu. Ya. Jadi harus bisa menentukan pilihan alat mana, tools mana yang digunakan. Ya, itu nanti teknisnya nanti teman-teman sambil baca lah. Experimental scanning itu perlu terhadap masalah dan mampu menentukan kausalitas, terkait dengan kausalitas. Ini punya dampak enggak? Sebab akibatnya ada enggak? Biasanya tadi dengan metode pembelajaran tadi akan digunakan oleh Mas Danang atau tadi oleh ini ya terkait dengan proses pembelajaran itu, apakah punya dampak yang kuat dengan menggunakan metode tadi yang Mas Danang sampaikan dengan aplikasi Android, anak-anak bisa lebih mudah. Oh ada Pak, gini-gini, ya udah, oke berarti tepat. Gitu. Jadi ya Mas ya. Oke lanjut. Nah ini juga. Ini salah satu contoh lagi kaitan identifikasi ya. Teman-teman ya Bapak dan Ibu guru harus punya kemampuan mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah tadi. Kalau tadi contohnya adalah pelayanan, kok terjadi antrian pelayanan ya? Kenapa ya? Oh ternyata setelah dilihat, dianalisis lihat tempatnya, ruangnya kurang besar. Karena jumlah pelayanannya sehari rata-rata katakan 30, bangkunya cuma ada 10 atau 15. Gitu. Satu. Yang kedua, bangkunya cukup, ruangan cukup. Tapi kok lama ya? Apa yang sebabnya? Oh mungkin masalah informasi, kepastian pelayanannya. Satu pelayanan bisa ada yang selesai 10 menit, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit. Nah itu kira-kira pelayanan prima bukan? Pelayanan prima bukan? Enggak kan? Nah itu yang dicari. Ya. Ya. Itu ya salah satunya itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatannya. Nah, ini apa yang perlu dilakukan ya. Solusinya apa sih? Nah, ini kan ada nih. Satu, pemisahan ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Kalau ini kaitannya keluhannya dengan digabungnya pelayanan tidak memisahkan atau tidak menyediakan tempat perokok gitu ya. Sebenarnya rokok nggak boleh gitu kan. Nggak baik lah, bukan nggak boleh. Tidak baik buat yang tidak merokok. Nah, ini dia dilakukan tahapan-tahapannya, outputnya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu guru dalam penyusunan pembuatan rencana kegiatan. Harus tahu outputnya apa, sama goal-nya apa. Itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam penyusunan sebuah makalah atau sebuah rancangan kegiatan. Kemudian, dengan metode coaching nanti, saya sedikit pandu pertanyaan-pertanyaan penting apa yang harus Anda jawab, supaya dalam penulisan itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan goalnya.
Ya. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Oke, saya lanjutkan. Ini sama. Ya, oke. Ini rumusan pernyataan isu. Nah, pernyataan isu itu biasanya dalam bentuk negatif ya. Nanti ada mentornya, nanti yang ini juga ada yang juga. Pernyataan negatif itu seperti apa tadi? Misalnya berkurangnya minat belajar siswa atau kurangnya sarana prasarana belajar, kayak gitu ya. Nah, terus lokus tuh lokus tempat, fokus kemana, waktunya kapan, dan seterusnya. Ini contoh rumusan isu. Ya, pernyataan negatif, ya, proses pemberian nomor fokus, lokus, oke, terus nanti ini kaitan dengan isu penyebab gagasan dan kegiatan. Ini yang harus dikuasai juga oleh Bapak dan Ibu guru. Core issue itu adalah penyebab utama. Isu utamanya apa sih? Gitu. Penyebabnya Anda paling tiga saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. 3 aja udah banyak gitu. Dari 3 nanti Anda baru tentukan mana yang menjadi penyebab utama. Setelah ketemu, nanti ditentukan 1, 2, 3, mana yang satu pilih, kemudian gagasannya apa. Ya. Oh, masalahnya misalkan tadi ya, anak tidak berkurangi minat baca atau berkurangi minat menghafal Al-Quran. Penyebabnya apa? Karena metodenya nggak tepat. Terus gagasannya apa? Oh, akan menggunakan Android supaya mempermudah karena sekarang era digital, gitu kan? Apalagi gagasannya banyak. Selain itu mungkin ada jam khusus. Kemudian ada metode seperti tarbiyah, apa kayak gitulah. Dari situ baru dipilih lagi mana gagasan yang paling utama bisa dilaksanakan, yang menjadi dominannya paling kuat. Baru nanti tentukan kegiatannya 1, 2, 3, 4 berapa kegiatan. Untuk misalkan, kesimpulannya akan dilakukan dalam metode pembelajaran akan menggunakan pemanfaatan IT Android misalkan. Kegiatannya apa aja? Nah, itu bikin. Ya, 1, 2, 3, 4. Seterusnya seperti itu. Sama. Ini juga sama. Oke. Acara aktualisasi ini udah ada pakemnya, mau tinggal ngisi aja. Ya. Oke, ini juga sama. Materi kapitulasi rencana habituasi agenda 2. Ini sama ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa nanti sharing. Kalau perlu boleh kok kita bikin grup, ini juga boleh ya. Nanti silakan nanti adminnya dibikinin grup aja, Mas Nabil atau Mas Sulis. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya. Biar lebih gampang menyusunannya, biar mudah. Boleh minta nomor Boleh. WA-nya, Pak? Boleh. Nanti saya sampaikan di itu ya. Oke, Saya siap. tampilkan sekalian nanti di foto. Baik, Pak. Ini akan sistematika. Indikator evaluasi penilaian aktualisasi. Ini poin bobotnya itu 20%. Jadi artinya teman-teman harus bagus juga nih di level ini nih. Di penyusunan indikator. Ya, ketetapan rencana aktualisasi, terus hubungannya persentasenya dapat, baru rinciannya apa, kegiatan 4, 5, dan seterusnya. Rancangan aktualisasi, terus isu yang diangkat tidak aktual. Misalkan gagas kreatif, nah ini teknik ya. Sama. Oke, nah ini dia. Nah ini sistem pelaporan juga udah ada ya. Teman-teman udah dapat belum ya? Bapak Ibu guru udah ada belum? Sistematika pelaporannya. Nah, ini kita belum punya, Pak. Ada, Pak. Udah ada ya? Kalau udah ada yang udah ngedownload, tolong dibagi temennya ya. Saling bantu aja di grup ini, saling bantu supaya teknis pelaksanaannya tidak kendala. Ya, nanti Belum ada, Pak. Maaf, belum ada. Ya udah, nanti bikin grup aja. Nanti bikin grup, jadi nanti saya share di grup, nanti teman-teman bisa, Bapak Ibu guru bisa langsung ambil ya. Baik, Pak. Oke, siap, Pak. Oke. Silakan adminnya terserah tunjuk aja. Ini dia sistem laporan final. Nah, ini dia. Ini kaitan dengan jadwal. Ini jadwal, tapi ini udah berubah. Saya belum sempat berubah karena baru dapat nih. Saya bacakan aja, tolong dicatat ya. Catat tugas untuk sinkronize 1 untuk angkatan kita ini yang di kita
kelompok 4, tanggal 18 sampai dengan 19 April. Yang satu. Yang kedua, tanggal 20 sampai 21 April. Sudah? Yang ketiga, 22 sampai 23 April. Ya. Yang keempat, 26 April. Oke. Ya. Sementara itu yang saya baru dapat dari panitia. Nanti selanjutnya saya akan informasi lagi ke teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya akan sedikit mau tampilkan yang berbeda. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Enggak ya? Oke. Oke, nah ini saya ingin singkat aja. Ini nomor telepon dan nomor handphone saya, ya. Nomor handphone sama nomor email. Silahkan Anda foto aja, Mas. Ya, sudah. Nah, saya ingin sampaikan di sini. Posisi yang tadi bicara nilai. Ya. Ya. Dalam konteks coaching tadi, ntar ya, kita akan lakukan sesi berikutnya. Dalam konteks coaching, itu ada 3 dimensi yang akan kita garap, ya, akan kita stimulan biar supaya teman-teman dalam penyusunan kegiatannya lebih mudah. Yaitu bicaranya namanya conscious. Ini kalau bicaranya manusia ini ada 3 lapis nih. Ya. Sini conscious itu kompetensi kaitan dengan intelektual, ya, itu yang lebih mudah intinya. Nah, ini. Ya. Kalau lapisan luar ini tadi adalah IQ-nya, intelektual. Kemudian lapisan dalamnya, yang ini adalah subconscious, emosional, orientasinya. Orang berbuat kenapa sih? Mau ngapain sih? Saya berbuat ya ingin supaya saya bahagia, ingin dihargai, gitu. Ya. Hal-hal seperti itu yang mendorong orang berbuat sesuatu. Ya. Kemudian supraconscious, ini kaitan dengan ini. SQ-nya. 3 elemen ini, 3 dimensi inilah yang akan mempengaruhi penanaman nilai-nilai ASN. Seperti yang tadi kita diskusikan. Ya. Bagaimana prakteknya, nanti kita akan coba diskusikan. Nah, saya kasih waktu buat teman-teman, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya hanya ingin menyampaikan tadi ini saja terkait apa yang kita diskusikan. Jadi, pertanyaan untuk IQ ini berbeda dengan pertanyaan yang disampaikan berdimensi emosional. Dan berbeda juga pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi spiritual. Ya. Ini yang menurut saya perlu dipahami oleh teman-teman. Silakan. Kira-kira nih, saya tanya kembali deh. Dalam pelaksanaan kegiatan atau pelayanan prima tadi ya, sebenarnya dimensi mana yang paling utama mempengaruhi seseorang? Silakan. Spiritual, Pak. Spiritual. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Karena dengan mengetahui jati dirinya, dia akan mengetahui apa tanggung jawab dan kewajiban dia, Pak. Oke. Yang lain, silakan yang lain. Ada yang lain? Dari 3 dimensi ini mana yang paling dominan mempengaruhi terkait dengan nanti internalisasi nilai-nilai ya? Spiritual. Kenapa, Mbak? Spiritual, Pak, karena spiritual itu kan memang
hal yang harus kita miliki. Dengan kita memiliki nilai spiritual yang baik, insya Allah kita kan emosinya pun bakal baik dan kita pun bertanggung jawab untuk meningkatkan EQ kita. Karena kan ada rasa tanggung jawab dari. Betul. Ada lagi yang lain? Kenapa nggak emosional? Oke, ya. Sekarang kalau pertanyaannya ini, ya. Saya ingin sampaikan teman-teman. Sekarang kan CPNS ini kalian akan masuk kepada rumah baru kita ya, yang namanya rumah Pemprov DKI Jakarta ya, ya kan? Di rumah baru ini ada nilai-nilai baru nih, norma baru yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, anggota yang ada di dalam rumah ini, yaitu nilainya berakhlak. Apa itu berakhlak? Tadi kita udah bahas panjang lebar. Berakhlak itu dalam kalau konteks rumah dia dalam posisi di mana dia? Dia dalam posisi sebagai fondasi. Jadi rumah Pemprov DKI Jakarta yang besar ini semuanya anggota keluarganya harus punya nilai-nilai yang sama, yaitu berakhlak, nasionalisme dan Pancasila. Kalau nilai-nilainya berbeda, kira-kira gimana di dalam anggota keluarga ini? Kira-kira, silakan Bu Guru, Pak Guru. Seperti apa kira-kira? Tidak adanya visi misi yang sama, Pak, berarti. Kalau tidak terjadi visi misi sama, apa akibatnya? Konflik, Pak. Konflik. Kalau konflik berarti tidak harmonis ya? Iya, Pak. Ya, apalagi kalau nilainya beda-beda tuh. Tidak tercapai tujuan yang sama, Pak. Ya, nggak akan tercapai tuh tujuannya sama. Berantem terus di sini, konflik terus nih. Kalau nilainya beda, Mas Nabil maunya ke kanan, saya mau ke kiri. Mbak Dika maunya lurus. Ya udah, ada rumah ini berantakan nih, bubar. Adanya ambruk. Gitu. Oke ya, itu kenapa pentingnya, kenapa penanaman nilai dasar ASN itu penting dilakukan. Itu ya, itu menjadi pondasi supaya rumah itu anggota keluarganya bisa sama-sama mencapai tujuan. Kemudian rumah itu ada tiang, ada pilar. Ya, apa yang menjadi tiang atau pilarnya rumah Pemprov DKI? Yaitu adalah peran dan tugas pokok ASN. Seandainya pelaksanaan tugas pokok ASN ini tidak berjalan dengan baik, konteksnya dalam rangka pelayanan tadi, kira-kira apa yang terjadi? Pilarnya gimana? Pilarnya rumah seperti apa? Silakan Bapak Ibu Guru. Rapuh. Kenapa? Nggak jelas, Mas? Kenapa? Menurutnya tidak jadi gitu, Pak. Apa yang udah terbangun bisa ambruk ya? Iya, bisa ambruk. Bisa ambruk. Kenapa? Oh, pilarnya nggak dijaga, ya kan? ASN ya sebagai pilar dari sebuah rumah Pemprov DKI yang besar, peran dan tugasnya nggak melaksanakan. Ya, guru harusnya ngajar siswanya nggak ngajar tapi males-malesan, ngajar tapi nggak inovatif, ngajar tapi nggak kompeten, asal aja. Anaknya mau mana terserah gitu. Nah, itu berarti sama aja ngerobohin rumah sendiri kan? Iya, Pak. Enggak. Pemprov sudah bayar, sudah gaji, sudah pakai TKD, tetapi tidak melaksanakan tugas pokok fungsi. Ya, ini yang akan jadi kehancuran. Kemudian apa sih tujuan utamanya? Ya. Ia itu dalam konteks rumah, dia ada pondasi, ada tiang, dan ada atap rumah. Atap rumah inilah yang diharapkan itu untuk pelayanan prima. Ya. Problem pelayanan prima itu banyak masalahnya. Itu Anda bisa tarik, tapi konteksnya sesuai dengan tugas pokok fungsi tadi. Ya, sebagai Bapak dan Ibu Guru, ya silakan di pelayanan mana yang Anda perlu perbaiki. Seandainya atapnya nih bolong-bolong, ya, tidak kuat, apa yang terjadi? Kalau bolong terjadi apa kalau hujan? Bocor. Ya kan? Kalau nggak kuat ketiup angin, terbang, ya kan? Nah, jadi kalau kita memberikan pelayanan kepada anggota keluarga di dalam sini tidak prima ya, tidak membuat nyaman, tidak membuat kepuasan, ya kira-kira seperti apa? Protes nih, ini atap nggak dibangun nih, bocor kalau hujan nih, kalau panas kepanasan, hujan kebasahan kayak gitu. Nah, ini harus segera dibangun. Nah, kemudian kembali lagi terkait dengan tadi
Ini dia tujuannya. Tujuan dasar yang paling penting apa sih dalam proses pembelajaran ini? Ini tadi saya bilang selalu berkarakter dan profesional. Kalau berkarakter, menurut Bapak Ibu Guru, dimensinya apa dia? Dari 3 dimensi tadi. Kalau profesional kan tadi udah tuh jelas tuh, ya kan? Kompeten, apalagi tuh kan? Kemudian kompeten, pelaksanaannya juga bertanggung jawab, standar SOP-nya jelas, ya kan? Itu intelektual tuh. Pertanyaan-pertanyaan sifatnya IQ, bagaimana caranya supaya pelayanan itu tepat waktu, bagaimana supaya pelayanan itu cepat, bagaimana supaya pelayanan itu tidak penuh dengan komplain, gitu ya. Tapi kalau berkarakter, apa? Silahkan. Nilai apa yang ada di dalam kata-kata berkarakter ini? Mbak Ina. Apa Mas? Silakan. Berintegritas kan? Ya, salah satunya integritas. Integritas tinggi. Apa lagi? Anti korupsi. Anti korupsi. Iya. Gratifikasi, Pak. Ya, sama lah. Apalagi nilai apa yang ada dalam kata berkarakter selain integritas? Disiplin. Disiplin. Oke. Apalagi yang paling khas berkarakter itu kan bicaranya akhlak ya. Iya. Ya kan? Jujur ya. Ya, jujur, ya disiplin, konsisten itu bicara karakter ya. Iya. Terus tadi juga salah satu tadi dituntut tadi kalau profesional itu kan yang ada kompeten, adaptif. Nah, inilah nilai-nilai yang nanti Bapak Ibu harus praktekkan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan masyarakat. Konteksnya kalau Bapak Ibu dalam rangka memberikan proses dalam ajar mengajar, gitu ya. Gimana? Kira-kira cukup nggak? Cukup ya? Ada yang ditanyakan sebelum ini? Silakan. Sebelum ini berakhir. Tadi nomor teleponnya sudah dicatat. Nanti tolong saya Sudah, Pak. Ya. Nanti saya di-add ya. Oke. Ya, nanti biar kita bisa diskusi terkait dengan penemuan masalah dan lain sebagainya lah. Ada lagi yang disampaikan? Ditanyakan? Cukup ya? Oke. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah nih sesi kita telah berakhir tepat jam 2:30 ya, 2:30. Kalau masih ada kesempatan ditanya, saya kasih kesempatan. Kalau masih ada yang ditanya, obrolan yang lain apa saja boleh di luar materi ini, tapi terkait dengan pelatihan dasar juga silakan. Ini Pak Ustadz, Pak Haji, ada yang mau ditanya? Cukup Pak, saya tadi udah nanyain dan ada gambaran Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi saya berharap nanti sesi kedua Bapak dan Ibu Guru sudah membawa topik masing-masing ya. Ya, itu yang akan kita diskusikan nanti. Isunya apa? Topik isunya apa gitu ya. Baik Pak. Ya. Oke. Silakan, ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Cukup. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, semoga kegiatan hari ini juga memberikan manfaat buat Bapak Ibu Guru dan buat saya pribadi. Sesi berikutnya kita akan ketemu lagi pada tanggal 22 April ya, betul ya jadwalnya ya. Ya, pada tanggal 22 April nanti tolong dicatat. Kalau punya grup nanti bisa saling mengingatkan kita. Nanti kita akan ketemu. Saya juga tetap akan berkoordinasi dengan BPSDM Pemprov DKI Jakarta sebagai penyelenggara untuk hal-hal yang bersifat teknis nanti bisa diskusikan. Jangan lupa koordinasi dengan mentornya ya. Teman-teman udah dapat mentornya kan? Kantor udah ada ya? Kepala sekolah, Pak. Langsung kepala sekolah. Oke, sip. Baik-baik emang kepala sekolah. Dimasukin ke guru BP nanti. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah udah baik Pak. Baik ya, alhamdulillah. Jalan baik Pak. Iyalah, ini juga bicara harmonis. Jangan sampai guru sama kepala sekolah nggak harmonis. Kasihan anak didiknya. Ya. Tapi biasanya Pak, kalau di sekolah tuh guru ngomonginnya kepala sekolah Pak. Kepala sekolah ngomongin kepala sekolah gitu.
Ya itu katanya sih termasuk bagian dari TKD-nya kepala sekolah itu. Dia ngomongin guru. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi pada sesi berikut. Boleh foto dulu, Pak? Oh iya, boleh dong. Silakan. Iya, Pak. Ya. Pak Dadang. Ya, Pak Dadang. siap. Tunggu dulu. Ya, sip. Tangannya. Tangan. Dong, ceria dong. Nah, sip. Boleh bebas gayanya mau apa aja. Kalau cewek biasanya gini ya, kayak gini aja. Ya. Nah, sip. Ya. Tolong dibikin grup ya, Pak Dadang ya. Jadi Iya, Pak. sesi-sesi ini nanti juga ditayang di grup, nanti ada informasi apa yang kurang, kita bisa share supaya nanti teman-teman lebih mudah. Ya. Kalau saya nggak tahu nanti saya nanya. Saya juga nggak tahu semua. Ya. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih, Sampai ketemu Bapak. lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, izin live ya. Bapak.